Maring pasar nggawarinjing arep kon becer tuku bengkoang. Sindene nyekar ronggenge ngibing, ana sing bancer sing nonton reang. Ronggeng seni tradisional wis terkenal tekan internasional. Ningen ake bocah nom ora pati kenal. Najan wong Jawa urip neng desa, tumrap inyong rika pada kanggo ngaca maring awak. Kamu tahu apa itu geguritan? Geguritan, puisi berbahasa tradisional Jawa yang kini berkembang masif di era sekarang. Kami dari tim podcast Suara Merdeka ngendong ke tempat Kang Wanto Tirta atau Pak Wanto Tirta. Beliau adalah sastrawan geguritan yang sudah malang melintang baik di tingkat regional maupun nasional. Nah, kami ingin mengupas banyak ngobrol-ngobrol santai tentunya dengan Kang Wanto. Kang Wanto, apa kabar Kang Wanto? Alhamdulillah. Nah, ini Gimana kabarnya? alhamdulillah saya. Nah, ini sobat Suara Merdeka. Beliau sudah lama sekali berkiprah di geguritan. Mungkin akan lebih cair kita ngobrol-ngobrol tentang geguritan. Mungkin Kang Wanto Tirta ini tentang geguritan. Ini apa sih geguritan ini? Artinya apa ya, masyarakat memang sudah tahu geguritan. Nah, sebenarnya geguritan kan di masing-masing daerah ada. Nah, ini di Banyumas sendiri apa terus mungkin kemunculannya bagaimana, terus kok ya Kang Wanto tertarik untuk melestarikan? Ya, tentu saya senang sekali kehadiran Suara Merdeka Banyumas berdua. Ini tentu kehormatan dari Suara Merdeka Banyumas hadir atau ngendong di tempat saya. Nah, tentang gurit, ini memang bahasa sederhananya ya puisi nganggo bahasa Jawa. Jadi lunga ngarit, sangu kritik, ngobrol gurit pancen asik. Masuk. Iya. Nah, senajan Rika wis ngerti aku sok kayak yang ketemu wong maring terminal numpak kereta, numpak becak bayare larang. Salam kenal Wanto Tirta, sing kracak aji barang. Nah, pancen angger cerita gurit atau geguritan ini tidak lepas dari bahasa Jawanya, karena memang medianya menggunakan daya ungkap bahasa Jawa. Nah, perkembangan ke sini untuk memudahkan generasi milenial itu lebih mengenal, maka disederhanakan menjadi apa sih geguritan? Yaitu puisi berbahasa Jawa. Gampangannya kayak Kang. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini teman-teman atau anak-anak muda ini atau adik-adik kita, para pelajar atau mungkin juga mahasiswa atau siapapun yang ingin mengenal geguritan itu dengan lebih mudah. Tidak usah pakai definisi yang muluk-muluk. Mau ungkapan, mau apakah itu pikiran atau apa, atau unek-unek dan sebagainya dibola itu tidak masalah. Dan ini tentu saja menjadi menarik ketika kita mencoba melompat sedikit bertemu dengan generasi Z ini yang kekiniannya kan mereka terbiasa sekali dengan
mungkin menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang lain. Ini mungkin apa ya, nyambung. Ya. Ceritane Gemian kepriwe dadi seneng geguritan, apa awal bukane, mula bukane. Awal mula jadi sampai dikenal presiden geguritan dan sebagainya. Nah, angger cerita kayak gue ya Kang, nyong dewek jen ora mudeng. Tapi ya ora incik-incik memang. Karena lingkungan saya ini kan di pedesaan. Kemudian ayah saya adalah penggemar seni tradisional ronggeng atau calung atau ketoprak, wayang kulit. Nah, di tataran lingkungan desa saya atau seputaran desa saya ini adalah masih kental dengan seni-seni tradisional tadi. Nah, ayah saya salah satu pelakunya. Kemudian perkembangan selanjutnya, saya pun tidak tahu sebenarnya kenapa saya jadi ini. Saya yang awalnya saya menulis puisi sebenarnya dengan berbahasa Indonesia. Tiba-tiba sekitar tahun 94 itu saya dipasrai acara di sebuah radio swasta di Aji Barang dengan lokal konten. Radio apa dulu? Radio Satria. Oh, radio. Ya, Sekarang sudah tidak ada. Nah, itu kemudian saya biasanya ada acara, itu setiap malam Kamis itu ada acara membacakan puisi dari pendengar, kemudian membacakan surat-surat curhat dari pendengar saya bacakan. Nah, setelah itu perkembangan selanjutnya ternyata dari pihak manajemen itu merubah pola itu. Salah satunya adalah coba Kang Wanto acara untuk membaca surat dan puisinya dirubah juga, ada parikan-parikan yang lokal konten Banyumas itu. Nah, dari situ kemudian kami mencoba menulis parikan dengan bahasa Banyumasan, menulis puisi dengan bahasa Banyumasan, yang kemudian kita kenal menjadi sekarang adalah geguritan penginyongan, karena ungkap media bahasanya adalah menggunakan bahasa dialek Banyumasan. Itu begitu. Kang, mungkin ini kayak teman-teman juga masih bingung ya, membedakan antara parikan dan geguritan itu apa sih? Kalau sederhananya lagi, geguritan tadi udah dijelaskan sebagai puisi berbahasa Jawa. Ya. Nah, sedangkan parikan gampangannya maning ya, pantun berbahasa Jawa. Gitu. Oh, iya. Hanya kalau geguritan itu kita ungkapannya bebas, tidak harus karena guritan modern tidak harus punya rima atau persajakan di belakangnya. Kalau pantun itu harus ada. Karena tenggongnya atau pada akhir baris itu nanti rimanya harus ada muncul. Nah, seperti tadi misalnya dengan kata-kata lunga ngarit mangan keripik. Nah, itu parikan. Itu menjadi lunga ngarit mangan keripik. Sebenarnya kita cukup yang di belakang pik nantilah, maka di sampirannya tadi kan lunga ngarit mangan keripik lah. Untuk isinya adalah cerita gurit pancen asik. Nah, itu cukup pik, tapi saya menggunakan pola lunga ngarit mangan keripik. Berarti ngarit nanti di sini ada asik, di belakangnya ada keripik, lalu di depannya gurit. Nah, itu yang nggak gurit ditulis toh. Benar. Dan ik ya. Iya, itu. Saru gue. Orang. Berarti kayak itu kan arit. Oh, arit. Iya. Numpak becak gawa arit. Ya. Maring kracak sinau gurit. Nah, wis sebelum wis pinter ya. Nah, kan untuk geguritan ini terutama untuk skupnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Ini awal mula dikenalkan sampai populer sekarang ini perjalanannya seperti apa? Ya. Kita kembali tadi pada sekitar tahun 94 itu kami mengenalkan lewat radio. Jadi sebenarnya lebih banyak parikan. Contohnya itu mangan gedang akeh wijine, timbang begadang suka ngajine. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan dianut pada pilihan lagu-lagu itu. Nah, lalu lagunya waktu itu ada lagu Banyumasan, ada lagu Tarling,
ada lagu dangdut tapi dangdut yang tarling tadi. Nah itu nanti si pendengar mengirim itu pantun atau parikan terus ke sana. Nah di belakang itu atau di samping itu saya terus mencoba yaitu menggabungkan antara gurit berupa puisi lalu parikan yang seperti pantun tadi. Nah pada saat perkembangan terus jalan, nah saya selaku orang desa, kalau kebetulan saya ada ketua Karang Taruna, kemudian pernah jadi anggota BPD, itu kalau pidato ada itunya, parikannya diselipi gitu. Nah maka orang semakin mengenal ya mesti mukona parikannya ngerwanto ngomong gitu. Kan gitu. Nah itu saya kayak itu. Nah kami angkat karena dalam diri saya merasa bahwa ini kaitannya dengan bahasa ibu juga, bahasa biung. Bahasa biung kalau dibiarkan tidak ada yang caranya apa ya, menuturkan atau ngurusi kan lama-lama berkurang. Kalau mungkin hilang agak lama hilangnya, tapi kalau berkurang pasti ada. Nah pada saat saya menjadi pengurus PGRI Kabupaten tahun 2004 atau berapa itu kami coba untuk mengadakan lomba pidato berbahasa dialek Banyumasan, lalu lomba menulis geguritan berbahasa dialek Banyumasan itu. Nah mulai saat itu pada saat itu sebenarnya asing, kok ada ini, dan sekitar tahun 2004 itu. 2004. Ya, saya menjadi pengurus PGRI Kabupaten. Nah itu pun saya hambatannya dari teman-teman itu, lah angel lah inilah itu kan, pesimis ya, karena kita mengenal di sekolah waktu itu sudah mulai pengantarnya itu kan sebenarnya kalau kelas rendah itu menggunakan bahasa Jawa. 1, 2, 3. Ya. Tapi banyak guru yang suka dengan pakai bahasa Indonesia ya, karena merasa kesulitan, katanya wagu atau kadang lupa di tengah, campur-campur dan sebagainya. Tapi orang campur aduk gitu, karena kalau campur aduk nanti jadi ini ya bangunan ya itu nggak enak. Nah kayak untuk keguritan dengan bahasa yang benar-benar Banyumasan, kadang ada konotasi yang kurang baik lah, artinya dalam kayak semacam loh ini terlalu deso dan lain sebagainya. Nah ini apakah ada tantangan dalam hal melestarikan itu, karena kembali lagi tadi disebutkan bahwa ini sebenarnya bahasa ibu yang kita banggakan seperti itu. Tuku bensin jagong ning Klasa aja isin dadi wong desa ge medang disit. Ya kayak ondol kan bahasa nom sikis ora pada paham iki lho. Dan rasanya juga apalagi rasa ya, paham saja enggak gitu. Jajal nyoba kena combro ondol gubeb. gaweannya sekarang apa kayak ya? Nah ini aslinya budin. Budin, bahan dasarnya budin, Singkong ya, singkong ya. Gurih. donga disit donga mana yang burung. Main kerambol mandan lirih, mangan ondol rasanya gurih. Nah, hal-hal seperti ini saya kadang memasukkan, jadi misalkan combro, terusan ondol, gubeg misalnya, kemudian makanan-makanan tradisional yang sudah jarang saya masukkan ketika saya menulis geguritan atau parikan, sambil mengenalkan tadi, karena ada misi yang lain, yaitu menjaga bahasa ibu. Nah ondol ini kan tadi misalnya main kerambol, mandan lirih, kon aja ceplak-ceplak gitu lah lirian. Ini mangan ondol rasanya gurih. Mangan ondol, tuku kerambol, ning gone Mbok Turah. Ya, terus Apa sih? jajanan ondol regane murah. Jajanan ondol Bisa kayak gue.
Enggak urusan anak cakep-cakepan ora apa-apa ya. Ora apa-apa, ora apa-apa wong dewek kan bisa santai. Nah, itu makanya saya masukkan ke unsur itu. Ada cenil, ada Senil. Ini senil ya. ya, ini cenil ya, misalnya Bungkusnya plastik, kulit plastik. Nah, gemen kan nganggo godong godong gedang. gedang. Nah, ini pakai ini. Nah, itu dalam rangka sisi lain saya ingin memperkenalkan geguritan dengan bahasa penginyongan, kemudian di dalam menulis itu juga menyertakan mungkin ada bahasa-bahasa yang sudah mulai jarang digunakan oleh anak muda, kadang wong tua bemis angel gitu. Itu kita gunakan gitu. Jadi ada dua sisi, sastra menggunakan ini, lalu bahasa ibunya atau bahasa penginyong kita terangkat. Tapi ini mulai diterima oleh masyarakat luas itu dari tahun kapan mungkin? Ya, secara resmi kita enggak ini ya, tapi kalau akar dari geguritan itu kan sebenarnya yang geguritan baku itu kan ada di Tembang Mocopat itu, yang sudah ada patokannya itu, patokan tersendiri lah. Kemudian kalau parikan ini kan sebenarnya sudah ada tahunnya berapa kita tidak tahu oleh orang-orang ngarit, angon gitu kan, sambil tembangan misalnya. Nandur jahe nenggalengan, ono bae bodelengan misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya dia kan satu di sini, satu di sana itu sahur-sahuran itu. Kadang ada yang lagi nderes. Ya. Yang manggung udane gerimis. Nah, priwe gue. Apa sih? Dhuwur. Iya, rusak lah ya. Harusnya. Wong tua ngerti. Wong tua ngerti ya. Temanggung udane gerimis. Apa Temanggung udane deres ya? Udane deres bisa ya. Udane deres ya, aja gerimis ya. Ya, jadi itu kan sudah menjadi ungkapan sebenarnya lah. Kemudian saya ini ingin mengaktualisasikan apa ya? Ben jangan punah. Nah, salah satunya apa? Salah satunya saya ingin ini. Ini adalah berisi parikan-parikan. Nah, untuk melestarikan parikan, salah satunya mesti harus didokumentasikan. Maka ini salah satunya, dan saya punya keinginan dalam benak saya sejak itu bahwa sastra lesan supaya tidak punah itu harus didokumentasikan. Apakah itu cerita-cerita rakyat, apakah itu legenda, dongeng-dongeng yang ada di masyarakat, itu ditulis ulang, termasuk parikan tadi. Nah, kalau ini adalah buku Nonton Ronggeng. Ini yang juara. Bukan juara karena saya dianggap tidak boleh jadi juara. Tidak boleh jadi juara. Karena sudah ini, jadi begitu tahu itu karya saya, lalu dijadikan favorit. Menjadi momennya apa momennya itu hari ulang tahun guru. Kalau nggak salah tahun 2004 itu. Pak Wanto ini guru ya? Ya, awalnya saya guru. Kemudian saya berkesenian. Saya memilih beberapa berkesenian, ada pernah main wayang orang, main ketoprak, main teater, termasuk saya mendirikan teater getek. Kemudian dangdut, saya punya grup dangdut. Kemudian beberapa kesenian lain, salah satunya adalah menulis puisi, kemudian geguritan, parikan, dan lain-lain. Begitu. Nah, ini bagi waktunya bagaimana dengan kesibukan yang sangat padat saat itu ya? Dengan guru lah, ini membagi agar bisa berjalan beriringan. Guru penyiar radio juga ya? Nah, itu sebenarnya mengalir ya. Semua mungkin tidak boleh mengatakan ini dadakan atau apa, tanpa ini enggak. Saya merasakan bahwa itu adalah mengalir. Maka saya punya moto, Bismillah mengalir sampai jauh. Nah, saya mengikuti itu supaya apa? Supaya saya merasakan enak. Ngajar, iya saya ngajar. Profesi saya sebagai pendidik. Tetapi di sisi lain saya punya hobi seperti itu. Saya kembangkan. Justru saya lebih enak mengungkapkan ide-ide kepada anak-anak ini.
Jadi ketika saya jadi penyiar radio, anak-anak saya ada yang titip kalau itu titip ini Pak, Pak Guru titip kartu pilihan pendengar, Pilpen. Nah, terus itu ada titipan dari ayah saya, ada parikannya, nanti dibaca ya Pak, itu seperti itu. Dan saya baca itu. Nah, kemudian ada yang nanti minta kepada saya, Pak, saya dibuatkan parikannya, saya buatkan, sekaligus saya ngajari anak-anak ini, anak-anak SD itu. Waktu itu kelas 5, kelas 6 lah itu. Nah, nanti berkembang kesananya ternyata gurunya ada yang tertarik. Jadi gurunya, teman-teman gurunya juga ikut juga itu. Nah, kemudian di sisi lain ketika ada perayaan-perayaan Maulud dan Isra Mi'raj atau juga 17-an, Hari Kartini, Hari Pendidikan, saya mencoba menulis puisi Mas itu. Tapi kesininya saya bergeser, ada nulis puisi dan ada nulis keguritan. Jadi berjalan bersama, beriringan, mengalir, tidak fokus pada ini karena saya merasa waktu itu belum hidup saya lebih banyak dibiayai oleh karena saya menjadi pegawai gitu. Ini kan Kang Wanto ini sudah banyak sekali karya-karyanya ya. Nah, mungkin apa masih ingat nggak keguritan yang pertama kali ditulis? Nah, itu yang saya lupa karena contoh ya, saya tiba-tiba dapat WA. Kang, ini saya puisi ini dibacakan Kang Wanto ketika saya kelas 2 SMP. Saya udah lupa itu. Kemudian ada lagi yang suka ngarang lagu itu, temen, lalu ngirim, Kangge lagu sing ganu puisi Rika itu. Itu ada itu yang judulnya Seruling Gembala itu sudah dibuat lagu. Kemudian ada yang Zikir, itu dibuat lagu oleh David sama Edi Pasti gitu ya. Itu kami juga lupa itu. Nah, jadi kalau awalnya mana agak kesulitan. Kita nggak punya data itu. Iya, sayang sekali karena memang apa ya? Ya kalau kita rangkum kadang karya yang sudah ada atau tercipta memang sangat banyak kan Wanto kan. Mulai dari mungkin hal-hal yang mungkin dianggap biasa sebenarnya sekarang kalau kita rangkum dalam sebuah buku lah ini Kang Wanto sendiri sudah ada berapa buku kan untuk karya-karya yang sudah dibukukan? Secara kalau yang dibukukan secara pribadi saya belum banyak. Dari 154 buku yang pernah saya ikuti, itu yang umum, itu malah puisi. Antologi puisi bersama itu. Nah, saya baru mencetak ini Nonton Ronggeng. Ini dulu dicetak ini. Ini pakai cover lukisan anak saya yang juara kabupaten. Yang oleh anak saya sendiri itu kurang disukai. Pak diganti. Jadi lukisan untuk momentum anak saya juara melukis, saya buat ini cover lah. Kemudian riwayatnya sendiri ini adalah ada orang Jogja, penerbit Jogja yang datang ke sini. Saya nggak kenal. Tiba-tiba minta naskah ini untuk diterbitkan. Karena waktu itu tanda kutip belum ada lah orang yang menerbitkan geguritan dengan bahasa Banyumasan itu. Nah, kemudian dicetak ulang ini dulu ini nyetak kalau nggak salah 200. Tahun berapa itu berarti? Ini 2015 apa 2000 berapa ini? 16 ya. Nah, kemudian ini dicetak ulang lagi 100. Nah, lalu datang penerbit ini datang lagi ke sini yang dari Jogja nyetak khusus Parikan. Ini sebenarnya akan ada edisi revisi karena orang Jogja dengan kami ada beberapa catatan yang berbeda. Kalau saya kan misalnya aduh itu kan ditulis menjadi ADH gitu. Kalau sana kan cukup aduh biasa. Oh iya, DH-nya itu. DH-nya itu kan. Iya. Nah, ini D perlu sama D ya. D sama D gitu ya. Kemudian patak. Oh ya, patak. Patak dengan patak kan biasa saja, tapi kalau kita kan patak itu kan untuk patak gitu kan. Bisa patak lele. Bisa patak das gitu ya. Das lele. Patake ya. Patake. Nah, itu ingin direvisi. Nah, ternyata teman saya ini
pada COVID kemarin itu diambil yang Maha Kuasa. Jadi belum dicetak ulang ini. Nah, inilah jadi baru secara ini saya baru 2 bukunya. Kemudian sedang saya persiapkan yang untuk pelajar. Ini belum, tinggal menunggu penerbit. Ada guguritan yang khusus kami ciptakan, sudah ada sekitar 100 guguritan yang khusus kami siapkan untuk pelajar. Kalau ini sifatnya umum, jadi kadang ada sedikit-sedikit nyerempet gitu kan. Nyerempet apa itu? Ya tembok gitu. Oh. Kemudian nyerempet yang agak-agak sedikit saja. Dewasa. Ya, ada polusinya, politik-politik. Nah, itu ada iya. gitu. Inilah kadang ada orang yang mengatakan ini kurang pas untuk anak pelajar misalnya. Ketika saya hanya mengungkapkan dalam buku Geguritan Nonton Wayang itu ada ser giser. Nah, ketika saya dibacakan kan jadi ser giser. Nah, itu orang guru kok nyiptakan nggak etis katanya gitu. Padahal hal biasa menurut saya itu. Karena ini saya akan memindahkan dari bleger yang saya lihat, kemudian saya pindahkan ke tulisan kan. Visualisasi. Pentas ke tulisan. Nah, ini dianggap wah ini nanti jadi kelihatan erotis gitu ya. Padahal nggak apa-apa kan itu. Tapi ada salah satu karya, mungkin saya membaca beberapa karya Kang Wanto. Ini yang punya hubungan emosional banget ya secara pribadi. Itu judulnya memang agak lupa, tapi itu ada biume. Karena ini juga ternyata dibawakan baik oleh Kang Wanto sendiri secara emosional maupun ternyata ini banyak sekali dibacakan oleh anak-anak sekolah. Lalu kemudian bisa juga diceritakan tentang bagaimana ini keguritan bisa masuk di ranah pendidikan. Ya, itu ada Kangen Biung, kemudian ada Mboke. Mboke ya. Nah, tapi dua-duanya memang agak lumayan banyak di ini, terutama kalau hari Kartini, kemudian hari Ibu. Ya itu. Dan saya pernah diundang di sebuah pesantren di Purwokerto, katanya total gitu. Saya sampai menangis. Memang saya ciptakan geguritan yang Mboke sama Biung itu karena kerinduan saya maring Biung, maring Mboke. Nah, ibu, mama, ya. Nah, bunda gitu kan. Ya, jadi saya tidak mengenal itu waktu itu. Saya mengenal sampai sekarang ke ibu saya nyebutnya Mboke. Tapi kalau ke bapak saya bapak. Tapi kalau ke ibu saya nyebutnya Mboke. Jadi saya ciptakan itu, kemudian Biung itu saya adalah untuk nenek. Sebutan untuknya padahal Biung kan ibu itu. Biung Nini ya. Biung Nini ya itu. Nini siapa? Nini Towok apa Nini Rakem? Nini Karlina apa Nini El Karim gitu. Nah itu beda ya. Beda. Nah itu kemudian katanya saya sangat menghayati sekali tentang Mboke itu, kemudian juga tentang Kangen Biung juga sempat kami ini. Ini misalnya ini misal saja ya. Boleh. Wong Rika sing mbukake sih. Soalnya nek Mboke iki niki aku merinding. Artinya apa ya? Memang dalam sebuah ruangan sing tertutup aku pernah yang merasakan kekangenan gitu. Iya, itu. Memang tidak seheroik Kang Wanto mungkin dalam membacakan. Cuman saya membacakan dalam hati. Tapi itu kan membacakan dalam hati kan karena untuk sendiri. Iya. Saya ngemat ya. Iya. Ternyata apapun itu karena mungkin ini lekat dengan bahasa kita ya, bahasa Banyumasan, meskipun ini tataran bahasanya bahasa Banyumas, tapi ternyata kan sangat dekat dengan kita. Artinya maknanya itu jauh lebih dalam dari bahasa itu sendiri. Makanya di dalam hati pun, ternyata ini apalagi dibacakan oleh yang menciptakan itu sendiri. Iya, itu memang kalau kita merasakan karena kita ciptakan dengan bahasa yang sehari-hari kita kenal sendiri gitu ya. Ini misalnya begini, Mboke, waktu ngitung dina, rasa lara sampean lunga, medot brayan alam dunya, najan urip
urung sepira Gusti pinasti titah. Boke dunya brana numpuk banda ora miguna. Amung mori seukuran awak, sandang pangan sepirang-pirang ora degawa mlebung luang. Amung ilmu sing mampangat, amal soleh putra putri sing ngabekti. Boke susahing ati ora keukur, madang ora enak, berelak berelik ora bisa turu, awak lemes balung delulur, ngewanggung awang uwung, kelangan tresnamu pedhot umur, nglangut. Boke sengingsor kembang kemboja dekubur, ingkang tetep kemutan ora kena kelipur. Bojo laki bisa ngulit maning, biung siji ora bisa diganti, tekan pedhot pesti. Boke lamun inyong longok sentong, buka klambu, amben kosong melompong, rasa getun ora bisa omong, kemutan nuli kebecikan, dadi segara wadahing anak putu, sebrayat sekandang bentang. Boke urung akeh nggone inyong bekti, nanging sampean mung semana tinitah Gusti. Mula inyong telangsa berbes mili, gembrot nangis luh kali banyu mili. Sesuwen-suwen ora mari-mari jalaran biung siji, singtek hati-hati. Kepunden kula uger-uger pusering bekti. Duh Gusti, murbeng dumadi, muga swargi kang tinampi. Boke 12 Desember 2004. 12 Desember 2004. Siki pira? 2025 ya. 25 ya, sepira gue. 9 tahun. 19 tahun. 19. 20 malah ya. Selikur ya. ya. 21 tahun. Nah, kiai si anak terpengaruh kan anak kulo ya. Padahal mestinya gula. Nah, ini contoh sederhana, tapi biarin enggak apa-apa. Karena biar kita ini enggak diribetkan. Karena bahasa itu terbuka. Jadi, misalkan ketika ada orang lain menulis keguritan atau parikan menggunakan istilah Indonesia atau ke anak mudaan, itu bagi saya nggak masalah, karena memang bahasa itu harus terbuka. Semakin banyak masukan-masukan, mungkin dianggap tanda kutipnya adalah bisa merusak atau apa? Polusi gitu. mungkin. Polusi ya. Ya, tetapi bagi saya nggak masalah. Memperkaya malah. Memperkaya, semakin kaya. Ya begitu. Nah, ini Boke yang memang waktu itu saya merasa ketika beliau meninggal itu, saya kalau pulang kerja atau pulang dari mana selalu membuka jane korden, bukan kelambi ya, kamar itu. Wah ini itu. Tapi saya istilah korden kok kayaknya kok kekinian. Hanya kelambu ya, terus sentong gitu kan. Sebenarnya kalau anak muda sekarang kamar enggak apa-apa. Nah, tapi saya ingin mengangkat bahwa sambil memberikan pelajaran, kosakatanya itu adalah sentong. Kelambu itu sebenarnya kalau zaman dulu itu ketika kita tidur banyak nyamuk, itu kan dikasih kelambu. Nah, ini saya buka itu. Nah, ini mulai populer masuk di sekolah ini, bahkan sering dibuatkan lomba. Tadi juga di awal
disebutkan mulai di PGRI ya. Ya. Nah, seiring waktu kan sekarang kayak semakin masif. Nah, terus bagaimana perkembangan? Nah, jadi saya nggak tahu persis ya kapan itu masuk, tapi ketika ada lomba-lomba itu yang kemudian misalnya saya diundang menjadi narasumber di kegiatan Dharma Wanita itu kan, supaya melatih menulis geguritan. Nah, itu kami coba angkat itu. Nah, dari angkat itulah mereka ternyata sesudah itu mengadakan lomba membaca geguritan untuk Dharma Wanita. PGRI mengadakan lomba geguritan yang berbahasa Banyumasan. Lah, karena tanda petik tadi minimnya orang menulis, banyak orang Banyumas yang menulis geguritan, tetapi masih menggunakan bahasa baku lah ya, atau wetanan. Nah, saya memberanikan diri, yaitu saya ingin konsisten mengangkat bahasa ibu ini ke permukaan dan syukur bisa menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang mungkin tanda kutip orang-orang mengatakan agak sulit gitu ya. Tapi kenapa tidak kita coba? Dan saya perjuangkan terus hal itu. Dan ini saya buktikan juga ketika berulang kali saya mengirimkan karya geguritan ke media-media mainstream di wetanan itu agak sulit. Setidaknya saya harus menunggu sampai 3-4 bulan baru dimuat di majalah yang memang baku untuk cetak gitu cetak ya. itu. Seperti itu. Nah, perkembangan ke sini kemudian adanya keinginan masyarakat bahwa buku ajar bahasa Jawa ini tanda kutip lagi menggelisahkan para orang tua, para guru. Kita orang Ngapak atau orang Banyumasan, buku sumbernya adalah dengan bahasa wetanan atau baku. Muncullah dari ini di kalangan pendidik, para ahli, kemudian dari Dinas Pendidikan, kemudian Pemkab Banyumas itu berupaya untuk membuat buku sumber bahasa daerah atau bahasa Jawa dengan dialek Banyumasan. Kemudian diperkuat lagi ada Kongres Bahasa Banyumasan yang kemudian muncul istilah menjadi bahasa Penginyongan. Bukan Banyumasan, tapi Penginyongan. Penginyongan, ya ini ada sisi lain. Kalau kita ngomong Banyumasan, orang Purbalingga nggak mau, orang Cilacap nggak mau, orang Banjarnegara nggak mau. Lah maka kesepakatan waktu itu di Baturaden yaitu dengan kita menggunakan politik bahasa Penginyongan biar mereka merasa terakomodasi. Lingkupnya Penginyongan itu mana aja? Ya, yang sebenarnya harapan kita adalah di seputaran Ngapak. Jadi mulai dari Kebumen Barat sini sampai ke daerah Brebes Tegal. Tetapi rupanya Tegal dan Brebes ambil peran sendiri. Nah, sekarang kita yang disebut Ngapak masih tetap daerah itu, tetapi dalam praktek kita berpusar pada Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga. Kebumen sebagian gitu kan. Oh, karena, Kebumen sebelah barat mungkin ya? Iya, daerah inilah. Sebelah timur kan sudah terpengaruh Purworejo atau sana itu. Begitu. Nah, masuk ke sekolah-sekolah ini, lah lomba-lomba itu saya waktu itu sering ada yang dadakan itu. Kang, tolong digawekna geguritan dengan tema ini untuk lomba Kartini misalnya, untuk lomba musim wayang, kemudian untuk lomba kepahlawanan gitu kan, saya mencoba buat itu. Jadi ada pesan-pesan itu karena minimnya penulis yang menggunakan bahasa Banyumasan waktu itu. Termasuk para pendidik juga itu. Termasuk para pendidik. Pokoknya kalau nulis pasti masih menggunakan bahasa wetan lah. Para pendidik itu coba kan dibuatkan ini, buatkan ini. Saya gunakan kesempatan untuk itu. Lalu 2000 berapa sebelum Covid ke sana lah, hampir 10 tahun ini ada upaya dari Pemkab dan Dinas Pendidikan itu kami dikumpulkan termasuk saya, yaitu menyusun buku ajar yang menggunakan dialek Banyumasan, dan di situ sama kesulitan mencari sumber. Siapa penulis geguritan dengan dialek Banyumasan? Muncullah selalu yang dicari, googling ketemunya Wanto Tirta. Oh, ketemu Wanto Tirta. Nah, saya dianggap serakah itu. Karena saya nggak serakah. Sampai ya terus terang aja ada teman yang ngomong, "Yang lomba baca geguritan Banyumasan kok mesti karyanya Wanto Tirta terus, Wanto Tirta itu apa orang liane?" Ya adanya seperti itu saya.
Nah mungkin saya jadi dikira sombong gitu. Itu memang karena ada mungkin yang kurang percaya diri atau memang sangat minim. Jadi bisa jadi karena kurang percaya diri. Ngomong apa bisa kurang percaya diri. Nah Kurang sehingga percaya diri itu motong ya. Hmm, Malu atau seperti apa? bisa jadi seperti itu. Makanya kan orang Banyumas yang di Jogja pulangnya sudah seperti orang Jogja kan. Betul. Nah, Pranoto Coro selalu malas menggunakan bahasa kita, bahasa dialek Banyumasan. Sumangga kula dherekaken. Kenapa tidak sumangga? Misalnya seperti itu kan. Tapi rupanya mereka bahwa bahasa itulah yang dianggap halus gitu kan. Kayak kemudian kayak cerita keguritan ini kan malah jadi melebar tentang bahasa ya karena ini sastra apalagi Banyumasan. Dulu memang pas waktu saya sendiri lah ibaratnya ketika diajari kan memang ada tataran ya biar kita itu bisa menghormati orang yang lebih tua dengan ngoko, kromo, alus, kromo, ingin dan lain sebagainya. Nah, apakah bahasa Banyumasan ini juga ada tataran itu ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua harus seperti apa? Misalkan aku, kowe, Rika. Nah ini untuk penempatan seperti itu bagaimana agar apa ya tidak terkesan saru dalam tanda kutip loh ya ketika ngobrol dengan orang yang lebih hormat tua atau yang lebih kita hormati. Ya ini kan kita mengenal istilahnya kan egaliter ya. Rika nyong kok kan kayak gini ya. Jadi sing setara egaliter ya. Nyong Kang ayo ke Medan atau Madang kan gitu ya. Betul. Yo Kang. Ya, sebutan Kang ini sendiri kan sebenarnya menggambarkan bahwa kita ini memang tidak misalkan emas atau apa kan. Sebenarnya kan dari Kang Mas gitu. Ketika sampai ini kan jadi Kang gitu. Nah, tetap ada unggah-ungguh. Ya, karena bahasa itu membawa unggah-ungguh ada walaupun egaliter. Nyong orang mungkin misalnya kalau Pak Bupati, oh Bupati ini apa sih misalnya kan gitu. Ya, mesti saya ada sebutan Bopo, apa Rama, apa Romo kan. Tapi saya biasanya Rama Bupati misalnya. Kemudian panjenengannya pun misalkan biasanya digunakan ke sana itu. Tapi dalam parikan atau guritan saya untuk mengenakan, mengambil syairnya atau mengambil iramanya, saya pakai itu. Jadi tetap ada tata keramanya ada. Nah, misalkan kepada orang yang lebih tua tetap kita hormati. Nah, hanya yang paling menonjol kan kita memang ngapaknya itu kan konsonan A, P itu kan jelas sekali. Kemudian O dengan A gitu kan. Sampai-sampai kita kalau ngomong ya apa adanya, misalkan A ya dibaca A. Apa adanya bukan opo odonyo gitu ya. Opo odonyo. Nanti menjadi monyo-monyo kan. Nah, monyo-monyo, tonyo-tonyo opo. Nah, kembali ke keguritan, dari situlah kemudian muncullah dengan adanya gerakan literasi, kemudian adanya angka kredit, para pegawai atau guru ini harus mengumpulkan publikasi ilmiah, lalu dibolehkan menyusun puisi baik yang berbahasa Indonesia maupun yang puisi yang berbahasa Jawa jadi guritan itu. Ini ikut mengangkat itu. Jadi perkembangan penulisan bahasa Jawa itu. Kemudian adanya pemerintah Kabupaten Banyumas yang mengharuskan setiap hari Kamis kita menggunakan pakaian. Sekalipun mungkin tidak sesemarak dulu gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa Jawa, sekalipun nanti pidatonya pejabatnya kalau kan awalnya Sugeng Siang Bapak Ibu ini karena saya kurang ini nanti bahasanya campuran, tidak masalah bagi saya. Tapi memang itu harus komitmen. Bagi saya ketika sudah ada aturan ya harusnya dilaksanakan. Nah, tanda kutipnya kan jadi nggak lucu kalau pejabat-pejabat yang sudah ada aturannya jelas hari Kamis pakai ini kemudian tidak. Terus ini Pak Wanto kan, Kang Wanto terkenal kondang Presiden Geguritan. Nah ini kan saya yang wartawan kan meneruskan ya. Sebenarnya awalnya seperti apa kok jadi sampai ada sebutan itu? Nah, kejane nih ini ada hubungannya dengan ini. Ya. Apa ini? Koran saya pura-pura nggak tahu. Koran Suara Merdeka ini.
ini gini. Jadi waktu itu Kang Ahmad Tohari itu mantu. Nah, anak yang ragil perempuan Dokter Dim. Nah, itu saya ditelepon kurang 1 bulan. Tok, tolong aku mongko tanggal selikur apa ya kalau nggak salah. Itu arep mantu. Terus priwe, kok rusak kondangan apa-apa? Nyong degawekna geguritan Banyumasan. Sebab penyair nasional akeh, seniman-seniman nasional akeh. Lah nyong kon kado geguritan bahasa Banyumasan. Nyong gawe memang. Judulnya Pengantin Anyar. Judulnya Pengantin Anyar. Nah, pada saat itu memang ada Gusmus, ada Sosial Leak, ada apa? Singan orang Caknon orang menangi pemain. Happy Salma. Happy Salma, ya. Ya. Ada Happy Salma, ada banyak itu termasuk beberapa pejabat, termasuk wakil bupati waktu Tato yang saya ngomong sekarang Mas Tato wakil bupati baca puisi dengan saya. Nanti suatu saat saya diundang ke Cilacap sudah jadi bupati dan benar ya. Nah, itu saya nulis Pengantin Anyar. Saya bacakan bukan bareng, panggungnya sama dengan Happy Salma. Happy Salma memainkan monolog ronggeng, saya baca itu. Nah, pagi harinya itu oleh Suara Merdeka, oleh wartawan Suara Merdeka ditulis edisi tanggal 21 Juni, Ahad 21 Juni 2009 kalau nggak salah. Nah itu di samping ada penyair-penyair nasional, seniman ini ada ini muncullah ada Presiden Geguritan Banyumasan Wanto Tirta. Nah saat itulah kemudian saya banyak dijuluki dipanggil menjadi Presiden Geguritan. Nah dari 2009 ya. Presiden seumur hidup mungkin. Nah, itu presiden yang nggak dapat tunjangan, nggak punya menteri, nggak punya rumah dinas, nggak punya mobil dinas, apalagi pengawal itu. Jadi itu riwayatnya perkembangan ini ada yang presiden bukan menyebut dirinya sendiri ya. Itu saya kadang ada sombong aku presiden. Duh, saya nggak ini, saya aslinya buka Suara Merdeka itu, saya simpan itu ininya. Oh masih ada clippingnya. Ada. Jadi saya simpan akhirnya buat ini loh saya membuktikan. SK. Loh, saya itu nggak ngaku sampai ada yang begini. Ini perlu diadili lah. Karyanya coba, wis berkarya apa sih kok mengaku-ngaku presiden itu. Nah itu karena katanya tiru-tiru Sutarjo. Loh saya nggak tiru kok. Saya itu dinobatkan ya juga tidak tahu karena waktu itu kalau nggak salah itu wartawan Suara Merdeka Sigit Harsanto sama wartawan fotonya itu Gading atau Gading ya, itu yang meliput di acara itu. Ya saya nikmati saja lah begini. Ada yang kurang suka ya biarin, ada yang ngalem ya biarin. Termasuk ini bukan si ini loh ya Pak, yang punya puisi biarin gitu. Jadi mengalir saja. Ada yang benci karena itu ada teman saya sendiri ada. Tapi saya anggap nggak apa-apa, saja. Itulah akhirnya sampai sekarang. Jadi saya tidak jauh-jauh punya andil besar di Suara Merdeka, termasuk seringnya memuat geguritan saya di Suara Merdeka online maupun di Suara Merdeka Cetak. Catat itu. Nah, ini ada sebenarnya ini sisi lain dari ini adalah teman-teman saya berkarya sering misalnya pada suatu saat ada itu. Ini bertanya masih ada ini. Jadi saya diundang oleh teman saya yang mantu. Nah kemudian saya itu minta coba yang geguritan Pengantin Anyar dibacakan di acara resepsi anak saya. Saya itu pakai baju biasa, pakai jeans, celananya cat. Nah ketika muncul di Suara Merdeka itu saya ditunjukkan kayak Mas Wanto kayak gambarnya siapa kayak gambarnya aku. Nah terus masa geguritan kok orang nganggo sorjan, orang nganggo blangkon atau ikat apa pakai beskap yang bagus, ini malah pakai sepatu cat, pakai jeans segala macam itu. Ya, oh iya ya Bu, itu ibu-ibu sih. Ya terima kasih masukannya, nanti saya pertimbangkan.
Tapi dalam hati saya benar ada ini keinginan bahwa saya ingin tidak ribet, karena saya ingin menjangkau anak-anak yang sekarang itu tidak mau ribet gitu loh. Contoh tadi saya mau pakai belangkon kan jenengan bilangnya aku pasti nganggo belangkon lah. Ya. Nah ini sebenarnya belangkon saya nih pinjam. Ya aku tidak mau kan punya. Nah saya ingin harapannya anak-anak muda sekarang itu juga tidak diribetkan, tapi kita ke esensinya. Walaupun saya tahu keguritan juga ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, tidak hanya sekedar itu, tetapi membawa budaya, ada etika, ada sopan santun, ada tata krama, kemudian ada unggah-ungguh. Kalau komika itu pesan moral gitu ya. Nah, Komika ada gitu sesuatu ya. pesan moralnya gitu ya. Pesan moral sih. Kalau sekarang namanya dagel ijen. Oh, dagel ijen. Oke. Ngomong dewek romet sih. Ngomong dewek kan romet. Dari dulu sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada. Ya. Romet ngomong dewek. Dalang ya monolog ya. Tapi kan asing nambui gitu. Ini seperti itu. Tapi dengan posisi seperti itu mempunyai misi untuk bisa menjangkau yang tidak ribet ini, respon dari Gen Z terutama itu bagaimana kan? Alhamdulillah kalau menurut saya diundang ke beberapa tempat, itu ada anak-anak muda yang SMP, bahkan yang SD ada. Itu ketika dia membacakan karyanya sendiri, itu ada. Kemudian ada yang sebuah majalah Ancas misalnya, itu juga ada menerbitkan karya-karya dari anak-anak pelajar, itu ada. Kemudian di beberapa sekolah juga ada yang membukukan. Ada sebuah SMP yang membukukan geguritan karya anak-anak, yang di situ saya suruh menjadi kuratornya. Ada bahasa-bahasa yang tadi, misalnya masih ada kata-kata kamar, itu saya biarin aja. Walaupun ada yang mengatakan, oh ini kamar bukan bahasa ini, tidak masalah. Tapi tetap diberitahukan. Iya, tapi saya kan tadi titik tolaknya biar bahasa ini terbuka dan berkembang. Iya. Jadi tidak harus di stop sampai di situ. Yang benar, saya mencari-cari kata-kata ini kan bingung apa, gitu kan? Ya udah nemunya itu, nggak apa-apa. Nah, nyongar ngomong katok, angel lah, ketemunya celana, ya nggak apa-apa kan? Nah, itu. Kemudian nyongar ngomong tapi muksaru, akhirnya ngomongnya celana dalam ya. Kata cawat kan Cawat. itu kayaknya Itu saru. iya kayak saru kan, kaya loh, padahal kan ini gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Tapi dengan perkembangan ini kayak tadi kan juga apa ya namanya untuk penulis keguritan masih minim lah, dengan sekarang keterjangkauan dan lain sebagainya itu banyak yang muncul nggak sih? Dari kalangan pendidik dengan adanya angka kredit yang menggunakan karya tulis ilmiah dipublikasikan, ini membawa ini lagi, ikut mendorong perkembangan ini menjadi bagus. Termasuk diantaranya adanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ini juga betul-betul mendorong atau ikut menyemarakan apa ya, dengan literasi yang khususnya adalah menulis keguritan. Bahkan masuk di dalam kurikulum juga untuk menulis keguritan baik di SD, SMP maupun SMA. Dan lomba-lomba itu secara periodik di Dinpora Budbar juga diadakan lomba membaca keguritan. Kemudian Dinas Pendidikan juga, lalu beberapa lembaga atau organisasi di luar pemerintah juga mengadakan lomba-lomba itu. Dan juga ketika peringatan Hari Jadi Banyumas itu juga ada lomba yang dalam rangka itu, dan keguritannya sudah berani harus yang bahasa Banyumasan. Kalau dulu masih malu-malu gitu, sekarang ya. Nah, kesininya lagi yang membanggakan, sejak kalau nggak salah 2021 dari 2022 Balai Bahasa Jawa Tengah setiap ada festival tunas bahasa ibu itu selalu menyertakan geguritan yang berasal dari daerah Banyumasan itu untuk menjadi gurit pilihan pada festival tunas bahasa ibu. Itu sifatnya secara provinsi itu. Artinya bahasa Penginjongan juga setara dengan yang lain gitu ya. Nah, artinya itu.
menegaskan kembali. Menegaskan. Sebelumnya sudah begitu, tapi menegaskan kembali bahwa mereka mengakomodasi wong apa kok dipaksa kasarane ya katanya kan dipaksa untuk ngomong carane dia, maka wis kok ya ngomong karo karepe kok. Nah, biar yang lain nanti memilih. Jadi orang sini memilih guguritanya orang wetan tidak masalah, tapi sudah disediakan. Jadi ya pernah juga ketika saya jadi juri ada yang lucu, orang sini baca guguritannya wetan ada yang keliru, sebaliknya ada orang wetan yang membaca guguritannya sini ada gitu. Tapi ini nanti momentum yang sangat baik untuk masuk di bulan Agustus barangkali karena memang ternyata karya-karyanya Kawanto ini banyak sekali terkait dengan Agustus ya kan. Ya, ya. Ada salah satu juga ini yang pernah saya bacakan di RT. RT karena ini sifatnya ke RT ya. Pak RT. Ini itu Panglima Jenderal Sudirman. Ini juga ternyata ketika kita selami makna apa yang ada dalam gurit itu memang menceritakan perjuangan seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kan seperti itu, Pak. Ya. Jadi itu agak favorit ya. Sampai ada seorang pejabat Kabupaten Banyumas itu terkesan sekali dengan kata-kata klebet gitu ya. Itu ternyata dia tahu itu justru dari anaknya. Anaknya dia sekolah di SMA favorit di Purwokerto. Kemudian dia itu pejabat di Kabupaten Banyumas. Kalau nggak salah waktu itu asisten bupati itu. Jadi ketemu saya ngomong, Kang Wanto, kelabat, saya nggak mudeng itu loh, kepriwe itu. Anakku maca geguritane Rika sing judulnya Jenderal Sudirman. Nyong jeneng kene melu kegawa, melu trenyuh. Wis nyong kaya wong dobar ngono kemrutuk kene. Meringet ya seneng nek pejabat ngalem nang ngarepe nyong nemburi sembuh. Tapi intinya bahwa sangat berkesan tentang keguritan itu. Kemudian berkembang ke sini ada lomba keguritan FKUB. Itu minta izin ke saya. Tolong keguritannya ini kami minta untuk lomba. Kemudian ada untuk festival tunas bahasa ibu ada, tapi yang di tingkat sini. Kemudian ada yang untuk dipentaskan itu, dibuat kayak semacam dramatisasi ada. Nah itu katanya guguritan favorit yang mengandung nilai kepahlawanan. Nah, itu mungkin karena saya orang Banyumas dan Jenderal Sudirman adalah bagian dari Banyumas mungkin. Jadi mungkin ada orang yang longong gitu ya, kata klepet, terus kan ada yang telos kejub itu ada yang membaca ketika menirukan kejebes sih kan ada itu. Justru malah saya yang terkesan ini getih melarah. Artinya apa yang menggambarkan bahwa suasana dulu itu perjuangan sangat luar biasa sampai gambarkan dengan bahasa seperti itu. Ya, memang ada kata-kata getih melarah-melarah. Itu bayangan saya ketika ada seorang pahlawan yang mungkin tertembak atau apa. Saya menggambarkan getih sing tercecer kan berarti. Iya, tercecer. Melarah-melarah itu. Jadi kata-kata ya berserakan itu menjadi melarah-melarah itu. Kotone malah kayak memberang-memberang kayak gitu. Nah, ini yang juga bagi beliau tadi yang pejabat itu mengatakan jadi terkesan katanya dibacakan oleh anak dia yang anak SMA, dan dia sendiri yang merasakan ada sesuatu gitu. Itu begitu. Oke. Untuk perkembangan ke depan apa kan yang masih jadi harapan PR atau apa ya yang ingin dibangun dengan seiring tadi, apalagi sekarang semua sih pasti punya tantangan ya, apalagi sekarang dengan arus modern dengan banyak kanal dan lain sebagainya. Apa ini yang masih jadi cita-cita atau mungkin harapan ya, PR atau keinginan saya dari dulu tetap punya keinginan bahwa karya-karya lesan kita harus didokumentasikan atau dicetak, apakah dongeng atau keguritan, parikan dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau memungkinkan memang
semakin banyak orang mencipta keguritan akan semakin bagus. Nah, terlepas kita memang minim kurangnya kritik atau kritikus lah ya yang membahas tentang karya-karya itu memang kita akui kurang. Nah, tetapi itu bagi saya tetap tidak mengurangi semangat saya untuk terus menggelorakan itu, karena dari keguritan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di yang lain. Saya bisa belajar tentang budi pekerti, saya bisa belajar tentang mawas diri, saya bisa belajar dari etika. Karena saya menulis keguritan harus mendengar juga dari lingkungan kita. Saya ngendong seperti ini misalnya, saya ngendong ke menjenengan itu, ceritanya ini nanti, ceritanya ini dan seterusnya itu nanti akan kita serap. Oh ini ternyata misalnya ada kata-kata sekandang bentang, gitu kan? Ini kan dua ini ya. ya, sekandang bentang, karena itu kan anunya ada di apa namanya istilahnya, ada rima ya, yang tang itu kan artinya sebenarnya sekandang bentang oke banget gitu. Luas ambil ya. Iya itu. Nah jadi kemudian ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, seniman atau pegiat literasi, kemudian dunia kampus, sekolah, lalu masyarakat ini. Jadi memberikan ruang yang bebas. Setiap ada kegiatan mungkin ada dibacakan keguritan, atau mungkin ada lomba, 17-an ada lomba, Hari Gajah di Banyumas ada lomba keguritan, kemudian apa-apa dan seterusnya. Termasuk saya mencoba itu ketika saya di mana ada kesempatan, apakah di pertemuan RT, kemudian disuruh nyambut acara atau mengisi acara, saya selipkan itu. Promosi dokter kemarin ya dokter ya. Itu luar biasa, itu benar. Seumur saya, Dokter Meina ya, itu UNES, promosi dokter undang saya sebagai testimoni karena itu penelitiannya adalah sastra komunitas. Saya dan Mas Antoni diundang ke sana. Nah di sana tiba-tiba saya ditodong harus memberikan testimoni. Dan dari 6 profesor itu sepakat harus menggunakan bahasa Banyumasan. Nah, seketika itu saya harus tadinya udah saya siapkan untuk bahasa puisi. Tiba-tiba itu udah begitu ya. Saya menggunakan bahasa Banyumasan di forum resmi, dan itu katanya jarang sekali promosi dokter yang untuk guyon. Tapi itu sidang terbuka, Tapi ya resmi sebenarnya, itu resmi di UNES. Nah ternyata berkembang sini 1 bulan berikutnya berarti kemarin ada teman penyair yang itu ngundang lagi saya sama untuk membacakan keguritan dan puisi dan parikan itu di acara promosi dokter di sidang terbuka di Mas Indiana Senja itu. Jadi sudah ada 2 dokter itu, Maina Febriani di UNES, lalu yang satu lagi adalah Dimas Indiana di UIN. Sama Undang presiden ya. Undang presiden. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya. Nah harapan ke depan tadi yang sinergi dari antar unsur ini bersama-sama terus masuk rekan media. Ini berperan penting. Ketika media cetak sudah mengurangi menerbitkan karya-karya sastra, otomatis mereka kebingungan. Sebenarnya kita katanya sih bukan kebingungan, tapi kita bermigrasi itu kan. Bermigrasi dari yang cetak ke media sosial yang ada. Saya punya grup misalnya keguritan Belaketakat tentang keguritan Banyumasan, dan kita bisa juga punya media sendiri karena sekarang ini kan kita adalah TV, kita wartawan, kita juga pelaku itu. Nah, itu bisa menggunakan mulai dari X, mulai dari Facebook, mulai dari TikTok, snack video, blog dan sebagainya. Kita mencoba untuk itu dan saya tidak malu, selalu begitu. Kalau share. Kadang-kadang sombong gitu. Kok ngerti mbak, yang penting kan memperkenalkan. Harapannya kan mereka nanti akan tanya gitu. Ini sih maksudnya apa gitu kan, artinya seperti itu. Nah kemudian kurang banyaknya literasi atau mungkin sumber yang berbahasa Banyumasan juga masih kurang banyak, termasuk kamus. Nah, ini kamus juga membantu terutama untuk orang-orang luar di luar kita. Nah lalu
ini yang setahu saya itu baru untuk buku sumber di kalangan SD sampai SMP. Yang SMA saya belum tahu yang menggunakan bahasa Banyumasan. Saya pernah ngobrol sama pejabat cabang dinas bahwa dia akan berupaya juga untuk memasukkan buku sumber yang bahasa Banyumasan. Nah, nanti kalau rekan media, pemerintah, masyarakat, seniman, dan pemerintah ini bukan hanya yang ngambil kebijakan di atas, tapi di desa, karena lebih kenal di bawah. Jadi ketika saya diundang untuk menjadi narasumber menulis puisi dan keguritan di PKK itu ya, yang kemudian diterbitkan, itu kan mereka dikenalkan, mereka bisa menulis keguritan yang esuk-esuk nang pedangan, tangi kawanan esuk-esuk nang pedangan, nabraki panci pating grubyang gitu kan. Itu kalau di apa ini? Ayam apa gitu. Nah, itu ibu-ibu yang nulis itu ya. Itu ibu nulis di Cilacap Karangpucung ini misalnya seperti itu. Nah, ini yang menurut saya, karena ini kita bicara dengan orang media, Mas Puji wartawan Suara Merdeka, Mas Anto wartawan Suara Merdeka. Nah, ini ayo kita bareng-bareng luangkan waktu untuk itu. Nah, apa? Ya kita masih butuh bantuan publikasi. Oke, siap ya. Di kanal online kita menerima ya. Nah ini tadi keguritan ternyata tidak hanya sebatas seni puisi tradisional Jawa, tapi maknanya lebih luas karena berkaitan dengan bahasa ibu maupun kebudayaan yang ada di wilayah Banyumas. Mungkin untuk penutup, karena tadi kita juga sudah ada medangan ondol combro, kita akan tutup dengan keguritan onde-onde yang akan dibacakan Kang Wanto. Oh iya nih, sebelum ini mau cetak ulang apa enggak ini acara? Nah, ini tinggal Rencana. Ya ini ada yang ini yang harusnya cetak ulang. Lalu ada 100 keguritan yang belum sempat kami cetak. Mudah-mudahan ada teman penerbit yang mau mencetak itu yang khusus untuk pelajar. Bisa pre-order ya. Oh, bisa. Kalau mau pre-order nanti bisa hubungi ini ya. Bisa. Suara Merdeka bisa. Bisa ya. Bisa. Oke, nanti jadi calonnya lah ya. Bukan calon, tapi Bukan calon. sama-sama ikut memukul Ya, meramaikan ya. Afiliator apa ya? Afiliat. Kita jadi afiliat. Nah, ini onde-ondenya belum ketemu nih, bentar. Nanti di ini. Onde halaman berapa nih, Mas? Ini kan berarti siap nasi ya. Onde dari Singapura, orang ode, orang nempur gitu ya. 107. 107 ya. 10 nanti di ini ya. Oh ya. Nah, ini ada unsur guyon sebenarnya, tapi juga serius juga. Serius guyon. Onde sekang Singapura, orang ode, orang nempur, bali ngumah bojone njatur, agin jagong tepentung siwur. Nah itu biasanya nanti Pokoknya selawatan. iya, nanti di belakangnya ada yang niru tuh. Onde dari Singapura, orang ode, orang nempur, bali ngumah bojone njatur, agin jagung dipentung siwur. Itu anak-anak saya dengan anak-anak. Nah, onde gawean pabrik, orang ode ora duwe duit, keluarga pating plekatit, urip angel bojone elit. Onde kanggo jaburan, orang ode dadi pengangguran, esuk awan mung juguran, nang lingkungan nggo gretenan. Onde tengahe bolong, orang ode dompete kosong, isin tangga umpetan sentong, bojone weruh malah debentong. Onde nang dhuwur klasa, orang ode kudu usaha, aja wegah lan bebehan, insya Allah nemu dalan. Oke. Ini diciptakan tahun 2014, jadi wis
11 tahun ya. Oke. Nah ini lagu ondel ini sebenarnya untuk guyon saya ambil dari tembangan bocah. Tapi ternyata kita olah menjadi asik seperti ada kentong, ya. Ada bentong gitu. Ada kentong. Cukup Mas Puji. Terima kasih obrolan pada siang hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, Kang Wanto Tirta. Iya. Kelambi kuning maca buku. Ketemu maling, lihat waktu.